Pertama, sebetulnya ketika kita memilih drumstick, itu yang harus pertama dipilih adalah justru bahannya dulu. Karena salah pemilihan kayu tadi, itu bisa berakibat fatal. Kita ambil ekstrimnya, bisa sampai mengganggu saraf. Oke, balik lagi di channel Drum Addict Official bersama saya John dan Erwin. Prioritas kita apa dulu? Misalnya prioritas kita kenyamanan grip memegang. Itu ada dua versi sebenarnya. Ada yang gripnya lebih senang kalau dia. Jadi maksudnya kenyamanan grip itu diameter ukuran kan? Diameter Ya, ukuran. Baik itu apa 7B, 5B gitu. Itu nanti kalau orang nomor satu prioritasnya adalah kenyamanan grip, berarti dia harus lari ke ukuran dulu. Ada dua tipe orang yang nyaman dengan ukuran besar, ya, berarti 5B. Ada yang kayaknya terlalu besar. Ada yang pengen apa seakan-akan mau dominate the stick gitu, jadi hanya butuh yang kecil, misalnya untuk pemain jazz misalnya. Tapi tergantung juga, ada pemain jazz yang tadi nyaman dengan besar karena ujungnya jadi kecil nantinya kan, biasanya kalau jazz makin ujung makin kecil. Jadi tergantung nomor satu, misalnya kalau dia bagi dia kenyamanan genggam atau grip, berarti ukuran. Jadi setelah bahan tahu, tentukan ukuran dulu ya, kalau dia prioritasnya itu. Tapi saya menganggapnya saya generalize aja ya, saya bikin umum bahwa ukuran dulu. Oke, jadi bicara mengenai ukuran stick ini, kalau angka semakin besar 7, 8, 6, 5, 4, jadi angka semakin besar, ukuran semakin kecil, ya kan? Sebaliknya, kalau angka semakin kecil, ukuran semakin besar, ya kan? Kalau penomoran stick itu seperti itu. Jadi pengetahuan umum tentang kode-kodenya. Nah, kodenya. Jadi angka semakin besar, ukuran semakin kecil. Angka semakin kecil, ukuran semakin besar. Ingat ya. Nih, pokoknya ingat. Nah, pengaruh ukuran besar dan kecil, anggap aja nih ada ukuran besar, ada ukuran kecil, atau ada ukuran juga, misal 5A tengah-tengah, nggak besar nggak kecil, ya kan? Pengaruhnya ke tenaga, ya pengaruhnya kemana sebetulnya gitu. Stick dengan ukuran kecil itu akan mempengaruhi speed, mobilitas di pergerakan kita di drum set. Karena kan semakin mudah untuk digerakkan around the drum set gitu. Sedangkan stick dengan diameter besar akan mempermudah kita untuk mendapatkan power. Jadi less effort, kita mukul sedikit suara udah kencang. Gitu. Selain yang tadi grip udah kita kesampingkan dulu deh, tapi kita ke sound dulu. Kencang. Jadi stick dengan diameter kecil itu bisa dipakai oleh pemain-pemain yang bertenaga besar, tapi dituntut untuk suaranya jangan terlalu keras misalnya. Jadi sebetulnya seberapa pengaruh sih sebetulnya diameter? Kalau anggaplah ada dua biar nggak pusing gitu ya, ada diameter besar dan diameter kecil. Antara besar dan kecil ini sebetulnya pengaruhnya kemana sih, efeknya kemana sih ketika pakai stick yang kecil dan ketika pakai stick besar? Apa kelebihan dan kekurangannya? Itu nanti ngaruhnya ke ukuran tangan. Jadi sebagaimana dia ukuran genggaman gitu. Kalau dia ukuran genggamannya tangannya itu reach-nya itu besar gitu, tangannya, tentunya
tidak akan terlalu bermasalah dengan stick yang diameternya besar, karena akan appropriate sesuai dengan genggaman tangan dia. Nah, kalau saya sesuaikan dengan tangan saya sendiri. Kalau saya ini ikut stick nature saya, ukurannya diameternya itu 7B. Dan misalnya saya mau eksekusi teknik tertentu seperti Bisa cepat ya. ya bisa segitu. Kemudian saya ganti dengan ini ada Heartbeat Rock Stream. Oke, diameternya ini buat perbandingan ya. Itu 2B kalau nggak salah. Ini signature saya, ini 2B apa 5B? Stream. Ya, ini sebelahan tuh biar kelihatan. Biar kelihatan tipnya mungkin nggak terlalu beda jauh. Tapi yang jelas banyak elemen-elemen di sini juga beda jauh. Oke. Stick saya dulu. Ini DCR saya desain apa? Dari Parta Signature stick. Saya pindah ke Rock Stream. Ini saya Ini nggak kecepatan sama ya seperti iya, effort yang saya pakai, tenaga yang saya pakai nggak saya kurang-kurangin gitu ya, biar dibuat-buat enggak. Pindah. Itu nggak dicepetin nggak? Enggak. Atau cepat lebih gampang? Itu kalau dicepetin Nggak bisa. Tuh. Dia ada less sensitif gitu karena dia ukuran stick ini tidak sesuai dengan tangan saya. Intinya itu. Kalau tangan saya besar ya bisa aja sebenarnya kayak stick yang ini. ini kan, tapi ini kan buat teknik tertentu tentu. Iya, tadi kan. itu. Kalau Kayak misalnya misal itu tipe sticknya rock gitu kan, itu rock stream kan. Iya. Itu cenderung untuk main power gitu kan. Iya. Itu cocok mungkin ya, malah betul. Kalau untuk power ini nggak saya gede-gedein sengaja tenaganya gitu ya. Sama. Nah, tadi ada saya revisi, siapa tahu nanti kenapa tadi bisa terdengar lebih cepat, itu saya pakai mulut teknik. Tetap lebih cepat. Tapi kalau udah lebih dari 3 triple stroke ke atas, nah itu udah nggak ringan lagi, nggak cepet lagi. Tadi quadruple ya, 4 stroke. jadi ukuran yang pas akan mudah untuk mengontrol stick berarti ya. Iya, Maksudnya betul. pas di jangkauan sticknya gitu. Iya. Makanya memang direkomendasikan coba dulu dari 7A ke 5B atau bahkan ke ini ya, ini ke 2B mungkin ya, Rockstream ini available. Dicoba dulu. Nah, kalau udah dicoba, jangan pikir bahwa setelah dibeli jadi mubazir, karena tadi dibahas sebelumnya kan ada musical situation yang kita nggak bakal tahu. Wah, udah lemes segala macam, manggung di outdoor, pemain band lain ngomong, wah kayak kencengin dong mukulnya. Disitulah si stick yang gede ini akan become handy gitu, bermanfaat. Tapi untuk ya teknik sendiri ya udah kelihatan tadi, speed, power sekarang. Pindah. Ini dengan tenaga yang dikeluarkan sama kan? Sama. Ya? Yang satu lebih light, bunyinya juga lebih light. Yang satu lebih power. Bahkan ketika saya pakai tangan yang sama, nah tangan yang sama. Apalagi ini ada March Pro. March Pro ini ukurannya lebih gede lagi nih. Oh yoi, ini gede dari buat 2B. marching band. Ini perbandingan. Ini kelihatan banget kalau ini perbandingan. Coba. Ya. Perbandingan platnya. Ini kayak stick anak-anak. Yang March Pro kayak stick anak-anak. Nah, ini untuk powernya.
Udah, stick saya. Kenapa saya nggak masalah dengan power sebegini? Ya balik lagi kita preferensi kita. Kita mau suaranya sangat menggelegar atau enggak. Kalau prioritas kita bukan suara yang menggelegar, berarti ya nggak usah terlalu maksa diameter harus gede gitu kan. Tapi kalau prioritas kita suaranya harus very powerful, ya nggak ada salahnya stick yang ukuran besar. Oke, jadi pemilihan stick atau diameter stick itu pun harus ditentukan juga jenis musik apa. Jenis musik apa, dengan terus balancing kebiasaan kita tuh pukulannya seberapa keras pukulan yang kita. Jadi kalau ideal kalau tenaga kita sudah bagus, ya nggak perlu juga pakai stick besar untuk mengeluarkan power. Betul. Gitu. Kecuali memang karakter kita apa ya berkelebihan power gitu kan, ada yang jenis drama kayak gitu biasanya. Jadi dia pakai stick yang sedang aja. Iya, cukup sebenarnya. Nah, buat anda yang leto. Wah, hati nih baik. Wah, enggak, maksudnya kurang olahraga. Oh, Itu iya. kan benar kan? Betul. Bahwa tenaga yang bagus itu kan perlu berolahraga. Iya. Nggak dengan sendirinya tenaga kita bakal bagus kalau nggak dengan Betul. olahraga gitu kan. Betul. Jadi power yang bagus juga tentu ada triknya tersendiri, Iya. ada latihan tersendiri gitu. Betul. Tapi kalau dianggaplah standar gitu kan, dianggap standar ketika power kita emang udah punya bagus gitu ya nggak perlu juga pakai stick yang besar gitu Iya. kan, cukup yang seneng-seneng aja. Iya. Ya kan. Oke, jadi poin tadi pertama bahwa tentukan material atau bahan. Yang kedua, tentukan diameter. Nah, penentuan diameter macam-macam juga kan keperluannya. Iya. Tenaga kamu besar apa kecil, jenis musik yang Iya. akan dimainkan, Betul. gitu kan. Apalagi Teknik yang kita pakai. teknik. Kalau kita main blast beat, Oh, itu nggak mungkin diameternya pakai stick Iya. besar, gitu nggak kan. mungkin karena stamina kita habis. Ya. Dan ya kecuali badannya mungkin 190 cm. Enggak, maksudnya habis gimana kalau ini Iya, misalnya gini ya. kita pakai main blast beat aja. Blast beat ya, ini saya pakai Rostream, terus kemudian pindah ke March Pro. Ini padahal sama-sama gede nih, tapi March Pro lebih gede lagi. Nih, ini perbandingannya ini Rostream. Karena ini 5A aja, 5A. Oke, 5A, terus saya loncat ke March Pro biar kelihatannya. Kita Saya main main single stroke misalnya. Kan blast beat single stroke. Blast beat. Ya itu dah gitu lah ya kira-kira. Bentar, betul. Dinetralkan dulu ototnya ya, nggak adil dong kalau udah pegel. Waduh, pemanasan. Enggak. Oke, sekarang saya pindah ke March Pro. Oke. Habis. Habis tenaga, habis energi, terus lebih cepat lelah, lebih cepat kelelahan. Apalagi blast beat kan, kalau selagu 2 lagu mungkin masih pada tahan. Gimana kalau mainin 6 lagu dan semua death metal gitu? Nah itu kan jadi masalah. Nah, tapi kan tadi statementnya begini, kalau pakai stick yang besar Ya. untuk mengeluarkan suara yang powerful, nggak perlu dengan tenaga yang besar, Ya. gitu kan? Jadi kalau kita ke genre aliran musiknya, death metal dengan ini lebih masuknya ke musik mungkin rock, klasik rock atau rock yang umum gitu ya, model Rage Against the Machine gitu, kayaknya masih oke untuk pakai ini karena stroke-nya nggak terlalu sekebut blast beat. Oke, jadi kalau blast beat tuh kebutnya justru yang Kabut, dicari. iya, Ketika kabut dan yang dicari, stamina juga kan. pakai stick yang besar justru Iya, cepet habis tenaga cepet kita. capek, Benar. gitu kan? Kita juga beradaptasi. Ada orang yang gini, misalnya dia dari awal cocoknya 7A, kebetulan dia cuma coba 7A, nah itu jadi masalah juga kan. Dia nggak pernah coba yang lain, nggak pernah coba 7B, 5A, 5B,
4 itu aja yang Jadi kayak- utama nggak pernah dicoba. Kayak cari pasangan sama nggak sih? Iya. Beda. Kalau cari pasangan Kalau cari pasangan kan, ada dicoba. iya maksudnya dicoba dipacarin dulu kan. Oh iya, pacarin. Iya. Bukan dicoba apa nih? Test drive, aduh. Ya maksudnya pilih stick itu sama dengan Iya. maksudnya kayak pasangan kita. Betul. Nantinya Jadi, ketahuan. harus dicoba dulu, kita PDKT dulu, cocok Betul. lah dengan ya bagusnya susah senang lah dengan berbagai situasi. Stick ini harus cocok di tangan saya gitu kan, karena ya merupakan senjata andalan buat drummer ketika sticknya nggak cocok atau bahkan ya misal finishingnya licin lagi enak-enak. Oh iya, benar. Ternyata lepas Banget, misal atau sticknya yang gampang patah ketika main enak-enak tiba-tiba posisi ref Iya. patah Iya. gitu kan. Ya. Jadi harus emang bener-bener harus di research kayak pasangan aja gitu, maksudnya dicoba berbagai macam ukuran sampai kita ngedapetin senjata yang bener-bener gua banget gitu Ya. kasarnya Ya. kan. Oke, satu bahan, kedua diameter, ketiga Tip tip ya. itu dibagi dua. Pertama Tip ini ya. bentuknya. Nah, bentuknya kan ada macam-macam, ada bulat, ada yang corn, ada yang apa lagi? Oval. Terus ada yang satu lagi apa ya di sini biasanya pakai? Teardrop, yang kayak gitu ya. Ya. Itu satu jenisnya, jenis tipnya. Yang kedua diameter tipnya. Nah ini yang banyak drummer nggak paham. Jadi kalau bentuk kan kelihatan visualnya, kayak misalnya begini. Ini kan visualnya langsung kelihatan tuh, bentuknya pasti gini, pasti beda. Ini misalnya ini yang satu bulat, yang satu core. Ini rockster ini termasuk bulat ya. Ini kan kelihatan banget, tapi diameternya kebanyakan orang kelewat. Maksudnya diameter ini gede kecil. Gede kecilnya. Tip ini kan. Benar. Jadi tadi ya berarti size, ukuran tadi, terus tip. Kita bahas dulu tip ini gede kecilnya. Ya, tip diameter itu, dari diameter tip itu sendiri gitu ya. Ada ya. Mungkin bentuknya sama. Misal ini bentuknya sama chord, tapi ketika diameternya berbeda-beda akan menghasilkan suara yang Sound yang beda. suara yang beda juga. Ada power juga, Ada power. yang apa? Boldness dari tom itu semua. Nah, terus ke cymbal juga kita mau, kalau kita nge-drive di ride itu ngaruh semua dari diameter. Oke. Kalau anggaplah kayak tadi ya, besar dan kecil. Ya. Ini kita baru besar dan kecil aja dari tadi juga. Size besar dan Iya. senyum-senyum Besar besar dan kecil. Kayak kalau bicara besar dan kecil dari tadi senyum-senyum aja, Win. Udah lama ya? Bukan jadi. Oh, bukan. Tapi banyaknya itu yang jadi. Apa pengaruh ketika diameter itu diameter tip itu besar dan ketika diameter tip itu kecil? Kecil, oke. Emang apa pengaruhnya? Tip besar dan kecil, apa efeknya? Kalau dalam permainan jazz, kenapa mereka lebih memilih tip yang kecil? Karena mereka membutuhkan light touch. Oke. Yang tidak akan bisa dapat kalau tipnya itu besar. Lagi-lagi ke apa ya, kecepatan stroke, terus staccato gitu, karena pemain jazz tuh lebih banyak main riding pattern, apalagi modern jazz yang lebih rumit daripada main Cymbal beat gitu ya? Mereka nggak ada sih yang ini, tapi mereka phrasing tangan kanannya itu bahkan bisa beradaptasi dengan phrasing piano, ya karena musik rumit lah, Ya. musik jazz.
Nah, sedangkan kalau pakai stick ini saya nggak bisa stimulate atau emulate stroke yang sama kalau saya pakai tip yang kecil. Ini padahal signature saya sendiri. Jadi sticknya nggak cocok untuk Nggak main cocok, jazz gitu. betul. Makanya kalau misalnya saya dapat job untuk ya lu mau nggak ingin gua main jazz misalnya pianis atau gimana, terus dia kebetulan main modern jazz ya Terus ganti sticknya dong. harus ganti stick. Nah itu disitulah fungsi kenapa kita perlu ada banyak stick, bukan hanya sekedar gaya-gayaan koleksinya ada 50 pasang stick beda-beda, bukan hanya buat itu aja. Justru fungsinya yang harus Fungsi. kita tahu kan. Lebih ke fungsi. Lebih ke fungsi. Jadi tadi ukuran itu pun ukuran udah macam-macam. Ya. Ya berarti tip juga kalau bisa ya sebetulnya nggak banyak, anggaplah rock dan jazz gitu ya, atau enggak tipnya besar dan kecil gitu. Ya, Jadi besar, musik kecil jazz dulu. ini kalau kita paham, kalau kita bisa bermain musik jazz ya harus ada gitu ya, Benar. stick untuk bermain stick Harus musik ada. jazz gitu kan. Harus ada. Karena itu nggak bisa pakai stick standar biasa gitu ya. Benar. Yang sudah ada template-nya lah gitu Benar. kan, stick standaran kayak gitu kan. Selanjutnya kalau main diameter akan juga berpengaruh terhadap power yang kita mau keluarkan. Kayak tadi di awal kita udah bahas pegangannya besar, shaftnya besar, tapi si tipnya kecil. Nah, kita ketip aja deh sekarang, tip besar kecil. Apa perbedaan powernya? Ini dengan tenaga yang sama ya. Jangan tenaga yang sama. Oke. Karena memang didesain untuk light touch, jadi apa ya, tap yang ringan. Jadi memang ini pun direkomendasi, tip-tip kecil itu direkomendasi di venue-venue yang kayak manggung di resto cafe, Ya. yang orang lagi asik makan, kan nggak mungkin tiba-tiba dengar dede lah, kayaknya bukan di sana lah. Tetap rocker juga kalau main di cafe atau di tempat yang kecil perlu, Bisa jadi, ya kan? betul. Perlu stick Betul, yang misalnya sedikit. ya nanti ada produser mau datang di Ah. tapi ngajak makan terus udah gitu pas abis diajak makan ayo main-main. Ya, Disuruh main di resto cafe kan nggak mungkin kita yang biasa kita pakai stick Iya. misal yang gede gitu ya. gede itu tiba-tiba Powernya kita Nggak angkat aja balance, udah betul. berapa, tiba-tiba harus main di ruangan kecil, terus untuk nurunin power kita agak kagok gitu ya. Betul. Makanya turunin aja sticknya ke ukuran yang baik diameter maupun diameter tipnya. Oke. Itu sih itu secara general fungsi diameter tip yang orang sering kelewat sebenarnya. Jadi cek besar kecilnya atau seberapa kebutuhan kamu akan tip ini. Tentunya ada standar pabrikan gitu Ya. yang udah ada template-nya. Betul. Dengan 5 tip tadi yang ada round, cone, oval, teardrop Ya. gitu kan. Mungkin itu nanti dibahas lebih ke karakteristik sound dan pantulan di video yang lain mungkin nanti. Ya. Oke, jadi Mbak, yang ketiga nih berarti besar kecilnya tip ya. Itu kayaknya yang kedua deh. Ketiga betul. benar. Yang Oke, kedua yang diameter. benar. Yang ketiga besar kecilnya tip. Oke, selanjutnya kita ke panjang dari stick. Oke. Panjangnya